Shalom bagi kita dalam Yesus Kristus. Kembali lagi dengan series Garis Mesianik. Yuk kita ikutin pembahasan selanjutnya, tokoh kedua. Kita semua pasti setuju bahwa anak adalah pemberian Tuhan yang terindah, menjadi hal yang selalu dinanti di tengah keluarga. Namun, apa jadinya jika kedua pasangan telah berlanjut usia di atas 70 tahun belum memiliki anak? Masih adakah harapan? Ada seorang bapak kaya raya yang berasal dari Ur Kasdim. Kekayaannya sangat melimpah, memiliki banyak ternak, perak, dan juga emas. Namun, ada satu hal yang ia tidak miliki, yaitu seorang anak. Ia adalah Abraham. Arti namanya adalah bapa dari segala bangsa. Memiliki seorang istri yang bernama Sarah, dengan arti yang hampir sama, yaitu ibu dari segala bangsa. Sebelumnya mereka bernama Abram dan Sarai. Kita berhenti sejenak dan memikirkan, mengapa pasangan yang tidak memiliki anak ini disebut sebagai bapa dan ibu segala bangsa? Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Respon Abraham ketika mendengar janji Tuhan tersebut adalah percaya. Tidak ada sedikit pun keraguan, meskipun ia sendiri tahu nampaknya mustahil bagi dirinya mendapat keturunan. Usianya saat itu kira-kira mencapai 85 tahun. Untuk kedua kali Tuhan kembali mengkumandangkan janji tentang keturunan saat usianya memasuki 99 tahun. Namun ia tetap bersabar dan berharap dengan imannya bahwa janji Tuhan akan terjadi. Sebaliknya, Sarah bersikap ragu, tetapi Allah mengetahui isi hatinya dan menyatakan tahun depan mereka pasti mendapat keturunan. Tidak disangka, Tuhan menepati janjinya. Di usia Abraham yang ke-100 tahun, Sarah melahirkan anak laki-laki dan dinamakan Ishak. Mustahil, tapi ini adalah nyata. Ajaib dan tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Pastinya kehadiran Ishak menjadi kebahagiaan yang tidak terkatakan bagi Abraham dan Sarah. Menjadi anak satu-satunya yang sudah tentu diberikan kasih dan segalanya yang terbaik baginya. Tetapi di satu hari, Allah berkata kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Hati begitu hancur, tidak rela, bingung, semua campur aduk menjadi satu. Ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Mengapa Allah sekejam itu? Esok harinya, Abraham dengan ketaatan dan kerelaan hatinya datang ke Bukit Moria bersama Ishak dan kedua pekerjanya. Singkat cerita, kedua pekerjanya menunggu sedangkan mereka berdua telah sampai di atas bukit. Ketika Ishak mengetahui dirinya harus dikorbankan, ia juga tidak menolak namun menyerahkan diri. Ishak telah diikat di atas kayu api dan pisau telah diangkat oleh Abraham. Namun seketika, malaikat Tuhan datang, menyuruhnya berhenti dan menoleh ke belakangnya. Sebab Allah sudah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti anaknya. Tuhan menguji hatinya. Abraham dengan iman mau berserah melakukan kehendak Allah. Maka tergenapilah janji Tuhan bahwa keturunannya berlimpah seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Menarik tali zaman sampai kepada masa Yesus Kristus, ada keterkaitan yang begitu erat
yaitu pengorbanannya di kayu salib. Sang Juru Selamat dan Tuhan yang menyerahkan nyawanya sebagai korban ganti manusia berdosa. Berapa besar pun usaha atau pengorbanan manusia, tidak akan pernah sampai pada keselamatan. Hanya melalui anugerah dan kasih-Nya saja, hidup kekal di sorga disediakan bagi orang yang percaya. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hanya Dia yang berkuasa atas hidup kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.